Yuk kita mulai ya teman-teman semuanya. Hari ini marketnya transaction cuma 6,3 triliun rupiah aja di pasar reguler. Di pasar negosiasinya 510 miliar, total market value cuma 6,9 triliun rupiah. Nah terus banyak yang bertanya-tanya, halo Laisin On, Mary Christine, Susah Cucu. Banyak yang bertanya-tanya, ini kira-kira gimana sih, crashnya udahan belum sih? Oke, sekarang aku jelasin ya. Aku matiin dulu chatnya yang di Igoy boleh ya. Ada yang dari Korea Utara, membatasi resiko jadi nggak belanja deh, kata Adi Cipta Wijaya. Baik, jadi saya akan bantu kamu buat memahami semuanya ini. Oke. Aku bersihin dulu drawingsnya semuanya, banyak titik-titik di sini. Oke, aku start dari ini IHSG. Terus aku sebelum ke IHSG, aku mau ke indeks Amerika dulu ya. Kenapa aku bahas indeks Amerika? Buat kalian yang di YT, yang di TokTok bisa ke Igoy untuk melihat chart ya, yang lebih jelas ya. Kenapa? Karena kan sebenarnya kemarin dalam tanda kutip keributan keramaian crash 5 Agustus itu kan berawal dari Amerika dan juga dari Jepang ya. Nah ini indeks Dow Jones Industrial. Mungkin teman-teman yang sudah bisa menganalisis di sini kalian melihat pattern apa, chatnya saya coba nyalain lagi ya. Dan ini sekarang kondisinya bagaimana? Sebenarnya ini patternnya double tops breakdown. Dan sekarang tuh beberapa hari kemarin naiknya ini belum bisa breakout kembali dari area bekas breakdownnya ya. Berarti teman-teman melihat bahwa kalau patternnya kayak gini, ini adalah ya ini double tops ya. Ini berarti pantulannya kalau secara teknikal bersifat sementara dan berpotensi tertahan di 39740. Semua udah tahu itu ya, dead cat bounce. Nah ini pintar banget ya, DCB ada double tops dan semuanya. Ini kalian udah pada paham yang udah belajar di M-Trade, apalagi udah ngerti. Yang di TokTok, yang di YT bisa ke Igoy untuk melihat chartnya @ellenmay_official. Nah intinya gambar path-nya kayak gini, ini masih sama, masih belum berubah untuk Dow Jones Industrial. Malam hari ini Dow Jones Futures-nya itu kan masih hijau ya, gitu loh. Nah jadi ini juga masih berpotensi naik sedikit lagi tapi udah terbatas. Oke, sekarang mari kita lihat Nasdaq, bursa Amerika. Ini Nasdaq bagaimana kondisinya ya. Sabar dulu teman-teman, kalau yang merasa FOMO, merasa ketinggalan, sebenarnya di bursa Indonesia tidak banyak perubahan gitu. Jadi jangan merasa tertinggal gitu ya, tidak banyak perubahan. Nah ini di Nasdaq sama juga, ini komen saya nyalain sebentar. Pertanyaan saya, ini pattern apa? Dan ini dia breakdown dari garis biru ini di stage berapa? M-traders pasti paham. Tadinya uptrend, terus membentuk pattern apa ini? Head and shoulders, breakdown dari garis biru ini. Turun, ini pantulan. Seringkali ada yang menyebutnya dead cat bounce atau menyebutnya technical rebound, pantulan sementara. Dimana kalau dekat area 16.900 sampai 17.000 ini berpotensi kejeduk atap dan berpotensi untuk membentuk high atau membentuk puncak gunung seperti ini. Artinya dia bisa turun di sini. Oke, terus dia bilang Oma Interior IHSG naik tapi sahamku stagnan. Ya, maka dari itu nanti kita akan lihat yang naik tuh saham-saham apa sebenarnya. Ngabsen dulu. Iya dong. M-traders absen dulu sini. Tergantung inflasi Amerika besok sama Rabu gimana. Oke ya, ini ya perhatikan di sini ada potensi kejeduk di sini. Oke, sekarang kita lihat dari Jepang ya. Ini teknikal aku bahas, secara makro nanti aku juga akan bahas apa yang terjadi di sini biar kalian tuh nggak bingung gitu loh. Kalau M-traders tuh aku jelasinnya nggak lama. Tadi pagi aku jelasin 5 menit mereka langsung ngerti gitu. Langsung paham. Nah, ini aku mau jelasin ulang buat indeks Jepang. Potensi ini udah mulai ketahan naiknya sama atau mentok di 37 ribuan di sini. Medco tadi naik, Harum naik, oke, nanti saya akan bahas juga ya. Oke, terus hari ini turnoutnya kecil, turnout apa ya? Breakout mungkin ya, maksudnya naik ya. Absen, oke. Ya, jadi intinya sebenarnya
analisis kita masih tidak berubah. Terjadi breakdown beberapa hari kemarin dari pattern bearish reversal, pembalikan arah turun, baik dari double tops, triple head and shoulders, terus pattern bearish lainnya. Sampai hari ini tuh pantulannya masih bersifat temporer gitu. Nah, tapi apakah kita nggak trading? M-Trade ada trading, hari ini ada masuk beberapa saham gitu. Oke, sekarang saya matikan komennya, saya mau Anda fokus dulu. Teman-teman fokus dulu dengan apa yang saya bahas. Saya mau ulas dulu ya beberapa hari terakhir ini pakai celana Bali ini. Sekarang udah gak sungkan-sungkan lagi nih kasih celana Bali. Oke ya. Oke. Aku mau cerita dulu apa yang terjadi beberapa hari ini. Aku recap biar kalian nggak bingung ya. Yang di TokTok, yang di YT ke Igoy aja. Tanggal 5 Agustus ada crash lumayan gede, IHSG jatuh 3%, itu sesuatu hal yang harus kita perhatiin. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian dia naik. Naiknya perlahan-perlahan, seperti juga bursa Amerika, Dow Jones, Nasdaq, SPX, dan juga bursa Jepang. Nah, kenapa waktu itu turun? Waktu itu tuh turun karena bursa Jepang breakdown, Amerika juga, padahal sebenarnya mereka udah turun quite a while ago. Indonesia belum turun. Jadi mereka turunnya udah lebih banyak daripada Indonesia. Yang menjadi sentimen yang pertama, kekhawatiran akan resesi Amerika dikarenakan tingkat pengangguran yang naik tinggi. Yang kedua, dari Jepang ada carry trade, di mana suku bunganya di Jepang itu murah. Orang-orang pada ngutang di Jepang, terus dipakai buat investasi di Amerika atau di Jepang itu sendiri, sehingga saham-saham di Jepang tuh dan di Amerika naik tinggi. Ternyata kalau kita pikir-pikir, ini likuiditas atau duitnya dari mana ya? Amerika kan mengetatkan likuiditas, bunga banknya tinggi gitu loh. Ini dapat duit dari mana? Ternyata dapat dari Jepang. Dan itu yang membuat saham-saham di Amerika dan dari Jepang naik. Terus kemudian Jepang keluarin berita mau naikin suku bunga dan terjadilah crash itu. Oke. Masih ingat nggak? Pertanyaan saya cuma masih ingat atau enggak? Kalau ingat atau sempat nonton, tulis ingat atau nonton. YT, di YT. Saya ada post di YT. Sebenarnya waktu itu ada saya bahas di morning briefing, tapi bludak, banyak yang nggak bisa masuk. Akhirnya saya bikin satu summary lagi di YT tentang satu, turunnya kondisi waktu itu, saham waktu itu adalah bagian dari proses window dressing. Window dressing tuh saham di akhir tahun naik. Tapi naiknya gimana? Kalau ada window dressing di November dan Desember, biasanya diawali dengan turunnya harga saham di Agustus dan di September. Jadi di akhir kuartal ketiga turun dulu untuk kuartal keempat naik. Yang ingat tulis ingat, yang nonton tulis nonton. Yang ingat tulis ingat, yang nonton tulis nonton. Tulis di chat room. Oke. Thank you yang di TokTok, yang di YT ke Igoy aja biar bisa lihat chartnya. Oke ya. Ingat. Oke, yang nonton tulis nonton ya. Oke, sampai di sini kalian banyak yang ingat dan anget. Terus aku mau ulas lagi poin yang kedua. Aku matiin lagi komennya. Poin yang kedua, bicara tentang pengangguran di Amerika yang meningkat. Sebenarnya kalau menurutku itu kambing hitam doang, supaya sahamnya bisa turun dan investor-investor besar bisa dapat di bawah lagi. Kenapa? Karena pengangguran tuh udah memburuk sejak 3 bulan yang lalu gitu loh. Tapi baru dijadiin masalah beberapa hari yang lalu gitu loh, dihembuskan resesi gitu oleh ya berita-berita di luar lah, banyak lah, terus jadi jatuh gitu. Oke. Kalau berita tentang pengangguran itu dianggap sebagai kambing hitam saja untuk mempersiapkan window dressing. Bagaimana dengan carry trade di Jepang? Menurut aku, carry trade di Jepang ini lebih matters, yang perlu dilihat. Karena jika suku bunga di Jepang naik dan saham-saham di Amerika turun, maka orang-orang yang berhutang ini, mereka tuh harus ngembaliin duitnya ke Jepang dengan bunga yang lebih tinggi. Udah rugi, masih kena bunga juga. Pertanyaannya, apakah carry trade sekarang ini masih menjadi ancaman atau enggak? Ini jawaban yang paling penting sebenarnya terkait kondisi makro saat ini. Kenapa crashnya itu agak melunak, meskipun belum bisa kita bilang aman. Tapi crashnya tuh agak melunak. Kenapa? Karena Jepang, Bank of Japan, tiba-tiba bilang,
kita mundurin deh naiknya suku bunga. Takut, kenapa? Karena crash. Kemarin terjadi crash, kita mundurin deh. Nah pertanyaannya, mundurin itu kapan? Oh berarti kita mikir dulu, carry trade berarti masih jalan? Masih. Berarti orang-orang tuh masih utang dan masih berinvestasi di Amerika ataupun di Jepang, di pasar saham Amerika dan Jepang. Masih mendapatkan keuntungan? Masih. Pertanyaannya, sampai kapan? Ini tuh kayak bom waktu. Saya bukan mau ngomong, mau nakut-nakutin. Kalian dengerinnya sampai habis, jangan dengerinnya sepotong gitu ya. Kalau dengerinnya sepotong, terus keluar jawab WhatsApp, ninggalin live-nya, kalian akan mendapatkan informasi yang tidak utuh gitu loh. Jadi jangan buka WhatsApp atau apa dulu, karena aku baru ngerasain, aku kalau ikut live orang tuh ada WhatsApp masuk, aku buka terus live-nya ketinggalan gitu loh. Oke ya. Jadi itu tadi beberapa informasi yang saya berikan buat Anda. Sekarang saya mau jahit gitu loh. Oke. Pasar saham jatuh di tanggal 5. Sekarang naik mantul. Apakah sudah bisa dibilang aman? Kalau ngelihat indeks Amerika dan Jepang, ini tuh belum not even balik ke trend sideways-nya dia di atas. Sideways-nya sideways di base yang bawah. Mungkin kalau kalian ngikut M-Trade, kalian ngerti dengan bahasa yang saya gunakan ini. Kalau kalian nggak paham, ya kalian mesti belajar di M-Trade Academy gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan IHSG? IHSG agak berbeda. IHSG ini kalau Anda perhatikan ya, ke Ikoi aja biar bisa lihat chartnya. So, this is different. Saya buka lagi chartnya Nasdaq untuk mewakili ya. Oke, perhatikan Nasdaq. Ini adalah stage 3 yang di atas. Ini sudah breakdown, ini di base bawah di Igoi ya, saya yang di Tok dan di YT nggak bisa lihat chart. Nah, dia naik, tapi naiknya tuh nggak bisa naik melewati garis biru ini loh. Jadi sebenarnya dia itu sideways-nya tuh di stage 4. Terus Dow Jones juga begitu, S&P 500 juga begitu, sama. Terus indeks Jepang juga begitu, ya. Jadi mungkin kalian yang nggak paham, ini sebenarnya aku ngebahas caranya, how to-nya tuh udah ada di M-Trade Trading Academy semua gitu loh. Jadi ini Jepang juga belum berhasil melewati garis biru ini. Aku bikin simple aja di live, aku sebut garis biru gitu loh. Tapi perhatikan dengan IHSG itu sebenarnya menurutku lumayan bertahan. Ya terlepas dari apa yang membuat bertahan, waktu itu ada brand, ada Bian dan sebagainya ya. Nah jadi perhatikan di sini, ini dia sempat breakdown. Nanti kita lihat apa yang dia bikin dia naik. IHSG ini balik ke masa sideways atasnya. Jadi dia balik ke stage 3-nya yang kemarin sempat dijebol ke bawah. Nah kalau indeks Amerika, indeks Jepang itu tuh belum bisa jebolin garis biru ini. Nah sekarang IHSG itu malah pelan-pelan sudah balik di atas ini. Artinya apa? Artinya bursa kita tuh sebenarnya tidak terlalu terimpact. Nah kenapa bursa kita tidak terlalu terimpact? Ternyata hari ini yang bikin naik adalah apa? Coba dijawab di chat room. Indonesia punya satu kelebihan. Ketika terjadi perang Rusia-Ukraina, banyak negara yang mengalami dampak negatifnya, tapi Indonesia malah mendapatkan dampak quote-unquote dampak positifnya dengan naiknya harga komoditas. Pinter banget Jimmy Antonius, Raja Futsal. Ya, jadi bukan cuman coal. Komoditi yang lain, nikel, itu juga hari ini mantul. Nah, kenapa Indonesia begitu? Karena Indonesia sangat kuat di komoditasnya. Jadi dua hal yang menopang Indonesia sebenarnya, nomor satu adalah belanja dalam negeri, bonus demografis masyarakat Indonesia yang besar. Dan yang kedua adalah batu baranya. Pertanyaannya, kenapa kita waktu itu di batubara, saham batubara kita ada batasi resiko dulu. Sektor batubara atau sektor komoditi itu siklusnya cepat sekali. Kalau kamu nggak cut loss, dia bisa ketarik turun. Kalau kamu nggak berani beli, ya ketinggalan. Jadi mesti cepat tradingnya. Kalau mau trading cepat, harus tega beli, tega profit taking, tega stop loss. Nah, aku akan bahas saham-saham sektor komoditi batubara dan juga nikel buat trading. Tapi aku juga akan bahas saham-saham yang buat investing. Karena beberapa teman-teman di sini penasaran, aku buat investing ketinggalan nggak ya, FOMO-FOMO gitu.
Kalau buat trading kamu nggak ketinggalan, apalagi buat investing kamu nggak ketinggalan. Ini ada yang bilang Indonesia naiknya bukan karena blue chipnya, tapi karena saham Pak PP, kata Oma Interior. Mari kita lihat ya, selain komoditas ada juga siklus Pak PP. Lucu juga ya, Indonesia saat ini sudah memasok komoditas nikel di dunia 40%. Mantap. ASI Jos katanya Henry Wijaya. Mari kita lihat satu-satu, baik sahamnya Pak PP, saham-saham blue chips, saham-saham komoditas. Aku izin matiin komennya dulu, oke ya. Jadi aku mau kasih satu kesimpulan bahwa masih sama seperti pendapat saya dan M-Trade. Pada tanggal 5 Agustus kemarin kita ada bikin satu video di YT dan juga di morning briefing M-Trade kita, bahwa kemarin turun, market turun itu merupakan bagian dari proses window dressing, dimana kamu nggak perlu takut. Dan justru sebaiknya malah ngumpulin saham-saham yang buat long term, saham-saham yang bukan terlalu cyclical. Contohnya apa? As simple as BBRI dan ASI. Meskipun di Mvest kita kasih tahu lebih ya, tapi kalau di live aku nggak bisa ngomong banyak karena profil resikonya beda. Kalian belum belajar di Mvest, di M-Trade, naik turun, mereka udah dibekali dengan ilmu kalau nonton, kalau ditonton. Yang saya khawatir yang dilihat cuman stock recommendation. Tapi kalau yang di live kan ini cuman dikasih ikan terus, dikasih makan terus gitu loh. Tapi cara mancingnya tuh sebenarnya ada di Mvest dan M-Trade, oke ya. Nah terus saya mau bahas satu demi satu nih. Buat kamu-kamu, berbahagialah kamu-kamu yang belum sempat punya BBRI atau yang sudah beli BBRI di 4849. Gak usah nyesel, gak usah takut, gak usah pusing, gak usah mikirin perbedaan harga yang selisih sedikit. Long term investor, selama valuasinya murah, cincai aja. Cincai itu apa? It's okay lah, beda harga dikit gitu loh. Nah, saya sendiri ada ngumpulin dari sekitaran harga 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nah, ini saya melihat pattern seperti ini, saya wait and see. Ya harapannya sih ya, Ellen berharap personally dia bisa turun 1-2 hari ke depan, bisa turun sampai ke 4580 atau ke 4560. Tapi seandainya jika dia tidak turun, kata kuncinya di sini. Jika dia tidak turun, jika dia breakout dari 4700 ke 48, saya akan tetap beli untuk long term investing. Kenapa? Karena saya cincai, kalau buat long term investing selama valuasinya dia masih murah, aku masih cincai beli. Ngerti nggak sih cincai itu apa? Coba tulis di komen, cincai itu apa? Indi belum? Tulis di komen. Yang di TokTok, yang di YT ke Igoy aja biar bisa lihat chart ya. Cincai paling murah? Enggak. Cincai itu gak usah terlalu hitung-hitungan lah. Beda-beda dikit nggak apa-apa. Cincai sayur hijau. Cincai kok sayur hijau. Pinter juga ya. Ya, fleksibel weh, nggak terlalu hitungan. Asalkan apa? Asalkan screeningnya udah bener, valuasinya udah gitu loh. Cincau wah itu mah. Oke. Terus, kemudian yang kedua, kurang lebih lah ya, gitu ya. Plus minus kurang lebih dikit-dikit sama lah. Yang di TokTok, yang di YT ke Igoy. Sayur ijo ya ampun. Oke ya. Mesti sayur ijo ya. Cincai itu sayur ijo ya. Ngaco. Oke, ya. Nah, terus tapi kalau BBCA sama BMRI bagaimana? Di sini aku gak cincai. Kenapa? Kenapa aku gak mau cincai di BCA atau di BMRI? Kenapa? Tulis. Saham Jepang menarik ya, berarti saya sabar saham Indo aja. Kenapa aku gak cincai di BCA atau di BMRI? Pokoknya enak. Legowo, bukan legowo. Legowo itu beda lagi. Kenapa aku gak cincai? Karena valuasinya mahal. Jadi BCA dan BMRI itu strateginya beda sama BRI. BRI itu masih lebih boleh lah kalau mau lamsam ya. Tapi kalau BCA, tapi lamsamnya udah nggak seagresif di tahun-tahun pandemi kemarin. Tapi kalau BCA dan BMRI, sekarang aku nggak beli lagi sih. Aku nunggu dia turun agak lumayan gitu loh. Jadi duitnya masih ke BBRI. Nah terus kemudian buat yang investing, di Mvest tuh kita kasih tahu ya beberapa hal. Oke, aku disclaimer juga ya. ASI
Astra International ini buat long term investing, ini bukan buat trading. Aku matiin komennya yang di YT, yang di TokTok, silahkan ke Ikoy. Cincai tolerance, cincai itu beda-beda dikit nggak apa-apa lah gitu loh, maksudnya nggak terlalu perhitungan gitu loh, asalkan secara ilmu besarnya tuh udah diiniin. Tim coach yang denger aku, tolong downtrend, gambar downtrend lainnya Astra jangan dihapus dong, ini penting banget, karena tolong jangan dihapus ya tim coach ya, tolong di pump di kita punya internal group. Ini pasti ada yang nonton tim coach aku. Oke. Karena garis merah ini penting banget ya. Garis merah ini penting banget. Ini downtrend line-nya. Perhatikan, Astra International pada tanggal 5 Agustus. Nih M-Trade itu udah nyolong start di bawah di sini. Di bawah, udah dapat harga murah banget. 5 Agustus dia turun, tapi dia nggak jebol support. 5 Agustus tuh di sini. Aduh susah amat sih ngepasin ini pakai mouse ini. 5 Agustus di sini, tapi dia nggak jebol supportnya. Terus kita perhatikan valuasinya oke. Terus UNTR juga akan membaik ya, UNTR-nya juga membaik sehingga kontribusinya terhadap Astra juga oke. Wah, tapi kendaraan ini apa namanya, kendaraan listrik ini kan jadi disrupsi buat Astra. Sorry, mau bersin nggak bisa bersin, nggak enak banget. Aduh, oke ya. Jadi kendaraan listrik masuk ke Indonesia, BYD masuk ke Indonesia itu disruption nggak disruption, but sometimes ya, we have to see what people cannot see. Yaitu apa? Analisis secara melihat masa depan yang seringkali disebut dengan forward looking. Apa yang dilihat oleh big investor, yang investor fundamental retail belum lihat, itu ke depan. Yang mereka lihat apa? Ya mungkin valuasinya, mungkin UNTR-nya, konfirmasinya dari mana? Kadang-kadang kita kalau mengandalkan berita dan fundamental bingung, tapi konfirmasinya ini dari chart ini udah mulai breakout ya, mulai breakout dari garis merah atas. Garis merah atasnya adalah garis sakral, garis sakti, garis downtrend line yang merah atas ini. Aku mau tebelin dia. Nggak bisa ditebelin. Anyway, yang merah atas perhatiin, bukan yang bawah, yang di TokTok, yang di YT ke Ikoy aja. Ini tuh dari puncaknya tanggal 11 Agustus 2023 sampai sekarang itu tuh susah dijebol banget. Ini ketika dijebol di sini, ini udah tanda-tanda dia mulai ada perbaikan tren. Nah, M-Trade dan M-Fast udah nyolong start duluan ketika orang-orang pada masih panik-panik gitu. Kita nggak mengatakan bahwa kita yang paling benar, tapi kita melihat bahwa ada potensi di sini, dan itu yang saya mau share untuk teman-teman yang investasi jangka panjang. Sebenarnya kalau kamu ngikutin terus apa yang aku bagiin di live dan apa yang tim aku bagiin di M-Fast dan di M-Trade, kamu nggak ketinggalan investing. BRI itu nggak pernah kelupaan kita sebut, dan Astra International nggak pernah, kemarin sejak tanggal 5 tuh kita bilang Astra International long term investing nggak boleh masuk, tuh nggak ada gitu loh. Jadi maksud aku gini, crash itu ada dua kacamatanya. Kacamata trader, kamu mesti tunggu dulu. Kacamata investor, cari perusahaan yang valuasinya murah dan berpotensi bagus. Justru malah waktunya masuk. Masuknya gimana? Bertahap. Oke, sampai di sini yang investing paham nggak? Kalau yang paham, tulis paham. Miss mau nanya nih, kalau misal kita dapat harga saham paling rendah ya, misal 2.300, kita nambah muatan di 26, itu harga rata-rata ikut naik atau turun? Naik dong. Lebih baik BRI atau ASI? Kalau duitmu terbatas, BRI aja. Faktor fundamental mempengaruhi beta enggak ya? Pengaruh, valuasi pengaruh, tapi bukan segalanya. Yang segalanya apa? Yang segalanya supply demand ya. Supply demand itu segalanya. Thank you Heri Sinyo. Oke ya, paham jadi hampa ini. Oke, sekarang aku mau bahas yang trading. Yang trading ini mungkin lebih banyak yang bingung. Kenapa? Trading tuh kadang-kadang kita bisa cut loss cepat, kadang-kadang kita bisa masuk cepat. Maka dari itu, di M-Trade Pinnacle kita, portfolio Pinnacle kita, itu kita bikin piramida. Bukan gini ya, kalau kayak gini tuh ada lagi tuh yang di crypto gitu. Ya ada tuh, Heri Sinyo.
Oke, ya kalau yang kayak gini nih portfolio Pinnacle kita ya. Ini keluar hati-hatinya yang di iPhone. Oke. Ini apa nih? Paling bawah apa? Udah pernah lo tak gambar lo. Paling bawah apa? Di portfolio Pinnacle kita paling bawah apa? Hello, paling bawah apa? Paling bawah apa, say? Mana lon yang kemarin bising akan ada suatu masih bercacat. Saya coba tak cek iki biasane mcpolo.id followernya piro. Iki nek wong ra mudeng-mudeng gini nih biasanya buzzer dear team. Oke. Oke. Kalau kamu gak percaya cat itu bodoh. Karena apa? Sorry ya kasar lama-lama. Aku lama-lama mengagumi yang punya ini loh, punya logo begini siapa tuh? Ngomongannya tuh cespleng, tapi kalau tak pikir-pikir ya bener juga ya, gitu loh. Karena yang dia ngomong ada logikanya. Kalau gini apa paling bawah? Kamu masih punya apa? Cash. Cashnya dalam bentuk apa? Ya cash apa aja. Di atasnya apa? Investasi jangka panjang. Cash di bawah ini bisa dalam deposito, SBN saya masukin ke cash. Di atas ini investasi saham jangka panjang. Di atasnya sini ini ada swing tradingnya. Di atasnya sini, di atasnya investing tuh jangka menengah. Di atasnya lagi ada swing tradingnya, gitu loh, ya. Itu funnel, bukan funnel sih, piramida. Ya, itu piramida. Kalau di bawah sini ini investing jangka panjang, cash dulu, terus investing, ya intinya kamu siapin duit lah buat kalau ada peluang, terus investasi saham jangka menengah dan swing trading, oke ya. Jangan pikirin netizen ini bisa ikut gila, bukan mikirin sih, maksudku tuh kadang-kadang tuh kasihan gitu loh, diomongin gak ngerti-ngerti, gak paham gitu loh. Makanya aku gak heran ya kalau adik influencer saya, tak sebut aja namanya, Timothy, itu kadang-kadang saya kagum juga sama dia, berani bodoh-bodohin orang tuh kadang-kadang saya kagum juga gitu loh dengan keberaniannya. Karena apa? Kadang-kadang ya emang BODO. Sorry ya. Kadang-kadang ya emang kayak gitu loh. Bukannya gimana, kayak sedih aja, kasihan gitu loh ngelihat orang gitu. Oke ya. Mari. Sekarang kita bahas yang trading. Kalau tadi kita bahas yang investing, sekarang kita bahas yang trading ya. Misalnya cut rate akan dipercepat nggak ya? Kemarin ada news meeting mendadak untuk mempercepat cut rate. Waduh, bagus banget. Oke ya. Saya kagum karena dia berani ngebodoh-bodohin orang itu sih. Jangan ditiru ya. Wes tuwek soalnya. Kalau yang anak muda boleh. Oke, mari kita lanjutkan. Dia anak pemberani. Saya kagum sama dia. Oke, mari kita lihat beberapa saham yang buat trading. Kita lihat di sini ya, UNTR ya. UNTR. Nah, UNTR ini sempat aku remove drawings, aku ulang analisisnya. Perhatikan di sini, kita sempat batasin resiko di tanggal 5 Agustus. Dan sekarang dia naiknya sama kayak IHSG, dia kembali ke masa sideways-nya. Jadi biarin aja dulu. Oke ya. Terus kemudian wait and see, biarin aja dulu. Ini aku update beberapa saham yang kita sempat kena pembatasan risiko. ITMG juga jatuh. Waktu itu aku bersihin drawingsnya. Yang di tok yang di YT boleh ke Ikoi. Ya, karena aku memuji orang, jadi aku sebut namanya ya. Sampein aja nggak apa-apa. Memang saya mengagumi dia. Anak yang jatuh bangun tapi berani. Oke ya, perhatikan di sini. Ini turun dengan volume transaksi tinggi. Nah, ini naik lagi. Ini balik ke masa sideways-nya. Jadi kita masih wait and see dulu. Buat yang kalian udah memahami ilmu secara baca cycle itu bisa ngerti. Oke ya. Terus kemudian selain ITMG, apalagi ya? Ting. UNTR, PTBA. Oke, PTBA. Perhatikan di sini, PTBA. Nah, dia breakdownnya gede. Sekarang dia naiknya masih kayak gini, masih sideways. Jadi kita biarin. Tapi perhatikan, hari ini tadi M-Trade itu ada review buy. Latestnya ada nggak sih?
Ada buy Indi, terus bentar, let me check. Indi, Inco, dan Harum. Mari kita lihat satu-satu ya. Indi tuh kenapa kita review buy hari ini? Coba teman-teman tulis di chat room. Bedanya apa? McLaren lu warna apa, bos? Lu jangan tanya begitu, lu tanya dividen saya berapa, dividen saham saya berapa, bisa buat beli McLaren tuh. Hahaha. Tapi kalau orang sukanya McLaren ya nggak apa-apa, itu investasi juga. Itu investasi. Ini apa? Inverse Head and Shoulders breakout, cakep. Ya, ini breakout dari apa? Double resistance-nya pattern inverse HNS dan juga MA 200-nya ya. Oke, you got it. Paham kan ya? Kalau yang nggak paham belajar di M-Trade Academy. Alah, ini malah gosip baik, matiin komen. Bah. Terus kemudian Inco ya. Inco ini gimana? Nih, perhatikan di sini. Ini Inco. Hari ini dia breakout dari pattern falling wedges. Chart ini melindungi kita dari jebakan bandar, dari jebakan Batman. Chart ini membuat kita bisa membaca pergerakan big money kemana. Jadi selama ini aku trading, aku bahkan investasi dari tahun 2007 sampai sekarang. Tapi 2007 dulu ilmuku belum kayak gini ya. Itu diselamatkan oleh chart berkali-kali juga untuk investing. Kalau kalian yang ngikutin invest pasti ngerti. Inco arahnya bakalan kayak PTBA. Di sini ada pattern falling wedges terus breakout. Jadi Inco tuh kayak PTBA waktu tanggal di awal Juli 2024. Tolong lihat ke Iko ya teman-teman yang di YT dan yang di TokTok. Oke. Nah, perhatikan di sini. Jadi ngerti ya? Perhatiin Inco dan PTBA, kalian perhatikan baik-baik. Paham nggak sih yang aku bilang Inco mirip kayak PTBA waktu descending wedges-nya ini, falling wedges-nya ini breakout. Kalau paham tulis paham. Kalau nggak paham ya tulis aja nggak paham. Paham nggak? Jadi ini awal dari reversalnya dia. Nah, kita sekarang lihat harga nikelnya gimana. Nickel futures. Gak paham kamu mesti ngerti pattern dan stage dulu. Ikut M-Trade Start lagi nanti. Nikelnya udah mulai naik tapi naiknya dikit doang. Jadi kita trading jangka pendek aja di situ. Terus satu lagi tadi kita ada trading Harum. Kalian paham nggak Harum kenapa? Gak paham kalian mesti ngerti pattern dulu. Pattern falling wedges itu pattern yang gimana gitu. Edukasi kayak gitu aku banyak kasihnya di webinar ya. Kalau di live gini aku langsung ke praktek biasanya. Nah, kalau Harum ngerti nggak kenapa? Dia breakout dari 1260. Tadi kita ada review buy pas dia retrace ke bawah. Dapat nggak? Dapat di sekitar 1300-an. Mari kita lihat Harum dapat di mana. Pakuan kita masih nge-hold cuan 16-19%. Jadi buat yang kalian ya, ini Harum ini kita baru buy tadi ya. Dapat di 1295 sampai 1300. Ya, jadi buat orang-orang yang ya namanya orang tuh nggak ada yang 100% suka ya sama kita ya gitu loh. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Ada beberapa mungkin yang saya belakangan lumayan tajam ya kalau ngomongin analisis, ngomongin konten. Saya nggak suka konten-konten yang sebenarnya saya sama orangnya nggak ada gimana ya gitu. Saya ngomongin konten itu agak berani, kayak misalnya BRPT disamain kayak BCA kayak gitu-gitu kan saya berani ngomong gitu loh. Nah, mungkin pasti di luar ada yang nggak suka dan respon-respon aneh-aneh kayak gini tuh wajar, menurut saya sangat wajar. Tapi aku berharap kalian benar-benar memahami ilmunya. Kalau kalian memahami ilmunya seperti yang aku share di konten aku yang tadi, itu kalian nggak akan bingung-bingung orang ngomong apa.
Karena kamu pakai value investing pun bisa benar bisa salah, kamu pakai growth investing, dividend investing, kamu pakai chart, kamu tidak akan 100% kamu bisa cuan. Tapi buat aku yang paling menyelamatkan aku selama ini adalah bagaimana aku membaca supply and demand dengan menggunakan chart. Jadi bukan just the matter of technical analysis aja, tapi gimana ngebaca supply and demand di situ. Itu diajarin di M-Trade Start last weekend ya, gitu. Di M-Trade diajarin juga. Oke, nah sekarang teman-teman perhatikan di sini, ini Harum yang tadi aku udah review di sini. Jadi dia mulai bangun, terus selain Harum, kita akan nge-review juga untuk beberapa saham, seperti contohnya MDKA mulai bangun dari tidurnya. Kenapa kita belum masuk? Ya kita udah nitip sendal ya di beberapa saham, seperti tadi ada Harum, Inco, dan Indi ya. Terus ini MDKA kita mulai watch, tapi kemarin buangannya lumayan gede, baru mantul dikit, jadi ya kita nggak masuk ya. Karena kita ngelihat kondisi market secara garis besarnya, jadi sama sih, view-nya tuh sama. Jadi di Jepang ini juga big trendnya tuh masih ke bawah, maka dari itu kita juga belum agresif banget. Kita ada trading tapi belum agresif banget gitu. Terus TINS gimana kabarnya? Hari ini lebih tepatnya ke saham-saham metals dibandingkan dengan saham-saham batubara. Ya TINS-nya lagi kondisi sideways kayak gini, biarin dulu aja. Yang jelas-jelas breakout tadi ada Inco, Harum, dan Indi ya. Terus Antam kita lagi watch juga. Nah Antam ini kita juga ada ngelihat pattern falling wedges. Falling wedges tuh kayak gini ya, menyempit ke bawah. Perhatikan nih Antam, ini PTBA tuh zaman kemarin. Nah ini falling wedgesnya tuh di merah ini loh, perhatiin yang nggak ngerti falling wedges kayak gini. Terus Inco juga falling wedges. Jadi Antam tuh kemungkinannya bisa nyusul Inco, ada breakout dari falling wedgesnya juga. Nah setelah aku kasih contoh 3 falling wedges, kalian lebih paham nggak sih dengan falling wedges? Kalau lebih paham tulis lebih paham. Ayo Ijo, ASI sebenarnya perusahaan yang sangat steady dan karena luas bisnis ASI, tapi khawatirnya cuma satu di Unilever, MSP, oleh Vivan. Beda, ASI dan Unilever beda. ASI itu banyak faktornya dipengaruhi oleh UNTR yang menyumbang sekitar 30-40% pendapatannya, dan UNTR normalized setelah perang Rusia Ukraina kemarin mereda, harga batu bara normalized, dia normalized juga. Kalau Unilever, HMS, PGGRM itu industri consumer goods, apalagi cigarettes, masih lumayan berat sampai nanti ekonomi benar-benar membaik, sehingga GDP juga membaik, daya beli masyarakat membaik, dan yang terjadi nanti mereka bisa naikin harga jualnya mereka, ya average selling price-nya mereka kalau di consumer good kayak Unilever dan kawan-kawan, dan mereka dapat laba lebih banyak. Oke, aku baca komen-komen dulu. Paham? Oke, good. Lebih paham. Very sense, tenang aja. Effendi mana Effendi? Tak absen dulu nih. Pak Jungki tadi udah absen. Effendi mana? Bolin mana Bolin? ASI bakalan ada turun lagi nggak? Turunnya ya normal-normal, turun dikit-dikit aja sih. Cukai rokok tambah naik tinggi ya, tambah naik tinggi sih, tapi nanti justru nunggu kalau misalkan inflasinya udah mereda dan udah naik lagi. Pas inflasi naik lagi bukan karena stagflasi, tapi benar-benar daya beli masyarakat naik, disitulah baru sektor komoditi consumer good bisa naik. Nah terus aku mau bahas lagi nih, secara makro ada berita yang penting banget loh, penting banget. Ini akan mengubah agak-agak struktural, efek negatif agak struktural, yaitu jumlah masyarakat golongan ekonomi menengah di Indonesia itu turun gitu loh, mereka jadi golongan miskin gitu loh. Nah itu sangat mempengaruhi daya beli, meskipun yang sangat miskin itu justru malah naik. Jadi ini mempengaruhi daya beli sekali. Efeknya gimana buat Indonesia? Sementara ini masih belum kelihatan, karena kemarin di kuartal 1 tuh banyak event seasonal, bahasa Jawa nih metu, seasonal, aduh malu-maluin, event seasonal, contohnya kayak lebaran, terus ada pemilu, itu kan menggerakkan perekonomian sehingga inflasinya agak naik. Nah di kuartal 2 ini perekonomian ya, atau kuartal 3 bisa agak-agak slow down, tapi kalian gak usah pusing, gak usah takut, karena investor-investor saham, big investor itu lebih ngelihat the Fed. Kalau suku bunga the Fed diturunin, mereka akan forward looking melihat perekonomian Indonesia ke depan juga akan bagus. Karena kalau dari Amerika bagus,
China-nya juga berdampak bagus, Eropanya juga bagus, ekspor ke sana juga jadi lebih bagus. Dan terutama komoditi. Jadi intinya ke depan Indonesia baik-baik saja. Sekarang kalau ada saham yang masih bagus, valuasinya murah, itu kesempatan investing. Dan kalau untuk trading sih ya anytime bisalah saham-saham komoditi kayak gini. Oke, terus hai Teddy. Oke, ada titipan, kita ada lagi rekrutmen kok banyak bener ya. Junior accountant, fresh grade gak apa-apa. Tax and accounting specialist katanya mesti yang pengalaman. Semua IPK minim 3,6. Punya brevet pajak. Nanti selengkapnya saya bam di story sama di ini ya, IG ini ya. Di channel ya. Oke. Terus aku mau, nah mantap kalau makroekonomi bagus. Justru tadi aku cerita yang nggak bagusnya. Kan golongan menengah turun gitu. Oke, aku mau update lagi. Merasa terpanggil. Aku lagi cari juga Growth Marketing Manager. Apa itu? Nanti saya jelaskan di story sama di Gue Channel. Oke, sebentar ya. Aku mau bahas lagi tentang makro. Ada yang penting juga. Bukan makro sih sebenarnya. Update aja. Tapi sebelumnya aku mau kasih info teman-teman yang mau belajar investasi jangka panjang, benar-benar baru mulai belajar investasi jangka panjang, atau awalnya tersasar jadi gambler dulu karena gak tahu jadi dirinya trader atau investor tapi gambling dulu. Bolehlah belajar di Investstart tanggal 24 Agustus. Daftarnya di emvest.id_live, emvest.id_live tanggal 24 Agustus jam 10. Oke? Sekarang kita mau bahas tentang La Nina. La Nina itu bukan nama cewek cantik, tapi dia sangat berdampak sekali ya. La Nina tuh jenis apa sih? Jenis makanan atau jenis angin? Masih percaya sama IP? Wow, percaya. IP itu menunjukkan anaknya biasanya rajin, antara rajin berusaha belajar atau rajin nyontek. Pokoknya rajin gitu loh. Oke? Percaya dong, kecuali content creator gak butuh IP. La Nina temannya Wolverine. La Nina tuh angin. Nah, La Nina ini mulai nyerang Australia dengan intensitas hujannya tuh lumayan tinggi. Nah, terus ini bakalan efeknya kemana? Efeknya yang positif tuh justru malah ke batu bara, ITMG Adaro, PTPA UNTR. Ya, terus kalau ke CPO gimana? Supply-nya juga terbatas, mestinya kan bisa membuat harga sahamnya juga bisa naik gitu loh. Nah, sekarang kita mau lihat AALI yang sempat kena turun kemarin di tanggal 5, kabarnya gimana? AALI dan juga LSIP di sini juga potensi masih akan sideways ya. Kita akan rewatch ulang. Terus sekarang kita akan lihat move ke sektor properti. Pakuwon, boleh dong M-Trade flexing dikit nih. Pakuwon kita masih ngehold saham Pakuwon ini cuannya sekitaran 16-19%. Beli di bawah di sini, dan kita nggak cut loss waktu itu pada tanggal 5 Agustus. Jadi kalau kalian bilang, M-Trade panic selling, siapa bilang? Kita masih ngehold beberapa saham yang sekiranya masih potensial dan beneran dia nggak breakdown. Ya, jadi masih bagus, hold aja yang masih punya, dan kalau belum punya tunggu retracementnya sekitaran 442-an. Bagaimana kabarnya dengan saham-saham dari sektor properti lainnya? BSDE naik, tunggu aja retracementnya. Summarecon bagaimana kabarnya? Tunggu aja retracementnya juga. Dan juga CTRA tunggu retracementnya. Yang paling cakep ditunggu retracementnya adalah Pakuwon Jati pastinya. Ya, tapi yang lain juga not bad lah. Terus kalau PANI valuasinya lumayan tinggi. Jadi wait and see dulu malahan untuk PANI. Oke, terus sekarang aku mau bahas saham yang kemarin sempat bergerak lumayan aktif di sini. Ini ada Arto, ya. Arto di sini, M-Trade kemarin ada punya juga. Kayaknya Arto ini kita udah review sell untuk profit taking. Iya bener, cuan 4-6%. Jadi ya kita sih bersyukur ya, di kondisi market yang banyak tidak menentu, kita masih bisa bungkus cuan ijo-ijo ya di sini. Ada yang masih ngehold juga. Terus Arto kalau masih mau hold gimana?
kayaknya mendingan duitnya diputar di sektor batu bara sih gitu. Terus kemudian KLB Pharma gimana kabar? KLB Pharma juga cukup bertahan kemarin, tapi kita memutuskan yang trading kita profit taking dulu karena mengingat bursa globalnya masih potensi ketahan resistance gitu loh. Terus aku mau kasih tahu teman-teman belajar investing di Mvest ya, yang belum pernah ikut Mvest Start ke emvest.id_live tanggal 24 nanti. Halo Mr. Shin, apa kabarnya? Harus cum laude kalau yang berkaitan dengan hitung-hitungan, analisis, akuntansi di kami harus cum laude ya, apalagi analis saham tuh harus cum laude. Coach harus cum laude. La Nina itu lawannya El Nino kata Ayu Ijo. BBTN gimana kabarnya? Bumi gimana Bumi? Boleh nggak sih kita bahas di morning briefing M-Trade besok? Aku udah ngantuk. Oke, aku mau pindah ke TokTok. Aku mau nanya siapa ya kalian yang udah ngapalin lagunya Jackie Chan? Yang udah ngapalin lagunya Jackie Chan siapa? Yang udah ngapalin lagunya Jackie Chan? Kurang kerjaan banget sih. Sampai mau nangis ketemu Jackie Chan. Oke. Sektor food udah dibahas. Alasan coachnya pinter-pinter. Iya, dididik dari nol tapi harus cum laude. Mari ke TokTok. Cara jualan M-Trade daripada saham, tak jawab ya Keva Miracle. Saya punya visi dan misi yang besar untuk menjadikan M-Trade ini go global. Di Indonesia kita udah nomor 1 dengan bangga, tapi saya punya visi misi M-Trade ini go global. Kenapa? Bukan go gombal, go global, karena kita percaya diri bahwa kita memberikan yang terbaik. Jadi kalau memberikan yang terbaik itu nggak usah malu-malu kalau lagi mengenalkan, mempromosikan atau menjual. Karena keuntungan yang didapat di M-Trade bukan masuk ke saya, tapi untuk muter lagi buat memberi yang terbaik lagi untuk investasi di teknologi, investasi di karyawan, di SDM, di riset. Semoga bisa kasih yang terbaik buat kamu. Saya Ellen May, salam profit. Jadi aku nggak malu, aku nggak merasa gimana kalau orang lagi ada yang nyinyir, jualan M-Trade, dengan bangga. Kenapa? Karena kita perusahaan edukasi, bukan Ellen aja yang ngajar. Salam profit. Dadah. Ke TokTok ya.